keluarga besar yang berduka, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Mama Maria Done telah meninggalkan keluarga dan kita semua untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kepergiannya dalam keyakinan akan Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perayaan keselamatan malam ini merupakan bagian dari iman Mama Maria Done kepada Allah bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Marilah dalam perayaan syukur ini kita satukan segala doa dan permohonan kita sembari memohon rahmat keselamatan Allah bagi kebahagiaan Mama Maria Done dalam ziarahnya menuju rumah Bapa. Ibu Bapa sama saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka bersama KOR. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, keluarga, ibu bapak, saudara-saudari, kita mengawali perayaan Ekaristi untuk keselamatan jiwa Mama Mia dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon menyerahkan kalian kepada malaikat yang Roh Kudus dan kepada saudara sekalian. Saya menyerahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah menerima jiwa hamba-Mu Mama Maria Doni dalam kebahagiaan kekal. Persatukanlah dia dengan para kudus-Mu di surga. Anugerahkanlah penghiburan, berkat dan perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan persatukanlah kami dalam iman yang benar, serta semangatilah kami untuk melayani sesama, demi pengabdian kami kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkannya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Percaya padaku akan hidup
setiap orang yang melihara dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, keluarga, ibu bapak, saudara-saudari terkasih. Kematian demi kematian kita saksikan, kita dengar dan kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai dari orang-orang yang kita kenal dan kasihi, hingga orang-orang yang tidak kita kenal, namun kita ketahui melalui sejumlah pemberitaan televisi dan media sosial. Kisah bencana longsor dan banjir di daerah lain juga menyisakan tangis pilu orang-orang sederhana ketika sebuah keluarga harus menerima kematian pada saat yang sama, dengan cara yang sama, dan pada tempat yang sama. Kisah bencana di belahan bumi yang lain pun menjadi kisah pilu kemanusiaan. Kematian tidak dapat dielak dan dihindarkan. Kita hanya menantikan saat, tempat, dan cara yang unik untuk masing-masing kita. Pertanyaan paling penting, apakah kita telah mempersiapkan kematian kita dengan penuh rahmat? Apakah kita telah menjadikan iman akan Kristus sebagai jalan untuk menerima setiap pengalaman kehilangan, penderitaan, termasuk kematian, sebagai anugerah kasih Allah yang menyelamatkan? Kematian Mama Mia, Oma, Nenek, sahabat, saudari kita ini pun menghantarkan kebahagiaan sejati, terutama karena ia hidup dalam cara hidup Yesus, dalam segalanya berserah pada Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hidup dan mati kita sepenuhnya berada dalam rencana kasih Allah. Detik-detik hidup kita pun seringkali diwarnai oleh perasaan takut dan perasaan cemas akan kematian yang kita rasakan seperti malaikat maut yang memisahkan kita dari ikatan yang kita rekat bertahun-tahun lamanya, atau kenangan indah kehidupan yang telah kita rajut berpuluh-puluh tahun lamanya. Kematian memang terasa menyiksa dan menyakitkan, persis pada kekuatan ikatan dan kenangan. Dengannya kita merasa ada sesuatu yang terputus, terpenggal, dan tersisihkan oleh ruang dan waktu yang lain.
Santo Paulus, sosok rasul yang sungguh mengimani misteri kebangkitan Kristus, yang mengalahkan segala rasa takut dan cemas, karena di dalam Kristus kematian menjadi tangga rahmat untuk meraih kebangkitan yang abadi. Pertobatan Saulus menjadi Paulus adalah sebuah peralihan kehidupan yang menakjubkan. Ketika ia sungguh mengalami betapa Kristus tidak saja hidup dalam kenangan manusia biasa, namun lebih dari itu, Kristus telah menyempurnakan dan menguduskan kehidupan manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sudut pandang Paulus sebelum mengalami kasih kebangkitan Kristus lebih dikuasai oleh tata kuasa duniawi. Bahkan Paulus sendiri menjadi bagian penting dari kematian Stefanus, abdi Allah yang menerima kematian dengan berani karena percaya pada Kristus. Semakin Paulus memburu pengikut Kristus dan membasmi ajaran-ajaran kasihnya, semakin Paulus bingung mengapa orang-orang yang dikejarnya begitu mencintai Kristus yang telah mati dengan cara yang hina menurut tradisi orang Romawi. Inilah misteri kehidupan yang mengagumkan. Betapa Kristus mengubah hidup kita menjadi lebih berarti, bukan untuk menjadi lebih kaya dan lebih berkuasa, atau menjadi lebih terkenal dan lebih hebat, melainkan menjadi lebih setia dalam kasih serta menjadi berbelas kasih dalam kehidupan setiap hari. Hal inilah yang ditampilkan menurut kesaksian saya sendiri, Mama Mia, yang sering menyebut dirinya gadis desa, juga SR mungkin tidak tamat. Kehidupan bersama Bapak Niko dibaktikan bagi keluarga, juga sesamanya yang lain. Mama, Oma, saudari yang rendah hati ini menjadikan hidupnya sebagai sarana untuk mengasihi. Rumah ini selalu menjadi tempat persinggahan dari macam-macam orang. Mulai dari, boleh katakan dari kampung dan sebagainya. Mama sering bertemu dan bercerita. Saya yakin apa yang dibuat Mama menjadi teladan bagi saudara-saudari, adik-adik, keluarga yang lain. Kalau tidak, rumah ini pasti menjadi sepi. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, percayakah kita pada kasih Kristus yang mengalahkan kebinasan dan maut? Yakinkan kita pada kuasa tubuh dan darah Kristus melebur kefanaan kita dan membangkitkan kita dari kematian yang abadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi begitu penting di tengah zaman dengan segala kemajuannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Injil Yohanes menegaskan dua hal penting tentang hidup di dalam Yesus. Pertama, pembaptisan Kristiani adalah rahmat belas kasih Allah. Dengannya kita menjadi milik Allah yang juga menjadi milik Yesus. Siapapun yang telah diserahkan Allah kepada Kristus akan menjadi anak-anak Allah yang terberkati dan kelak akan mengalami kebangkitan yang penuh dengan sukacita. Kebebasan sebagai anak-anak Allah hendaknya menjadi saat untuk bisa bangkit dari segala dosa dan kelemahan, untuk disucikan dan dikuduskan oleh darah Kristus sendiri. Kematian Mama Umamia meninggalkan jejak hidup doa yang tak tergantikan. Kami sungguh mengalami hidup doa Mama itu sungguh meneguhkan dan menguatkan ziarah hidup ini. Yang kedua, kehidupan kita adalah berkat yang mesti terus-menerus disyukuri. Tidak saja keberhasilan, juga kegagalan dan kerapuhan hidup kita. Murid-murid Yesus pun harus jatuh bangun untuk bisa memahami misteri kerahiman kasih Allah, sampai mereka harus menjadi tanda yang menyelamatkan dan membebaskan dunia yang dibelenggu oleh kekuatan kebencian. Kematian kita pun kelak ada di dua pintu yang berbeda. Pada pintu yang lebar dan penuh kenikmatan,
ataukah pada pintu yang sempit penuh derita dan perjuangan iman? Kita bisa menentukan pula apakah kita mau mempersiapkan kematian dengan penuh rahmat, ataukah kita mau terjebak dalam kematian yang hampa, tanpa makna dan penuh kegelapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, segala langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra yang Bapa, yang mari kita menyampaikan doa-doa permohonan. Allah adalah Bapa kita yang Maha Rahim, yang menghendaki agar umatnya diselamatkan karena iman dan pengabdian mereka kepadanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita dengan penuh iman dan pengharapan kepadanya. Bagi keselamatan jiwa Mama Oma Maria Done. Bapa dalam surga, Engkau telah memanggil Mama Oma Maria Done kembali kepadamu. Kami percaya bahwa ia telah Engkau bangkitkan bersama Yesus Kristus sebagai penebus kami. Kini kehadirat-Mu kami mohon, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia ke dalam rumah-Mu yang abadi, agar ia boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapa Maha Rahim, berilah kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan kekuatan dan ketabahan dalam peristiwa duka ini, serta limpahkanlah rahmat-Mu yang berlimpah, agar mereka semua senantiasa berusaha mengabdi di Kau dengan lebih tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap anggota keluarga ini yang telah meninggal. Ya Bapa yang Maha Murah, ingatlah jiwa-jiwa hamba-Mu, semua anggota keluarga ini yang telah meninggal. Semoga oleh belas kasihan dan kemurahan-Mu, mereka semua boleh digabungkan dalam persekutuan bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penjasa, ada begitu banyak sama saudara, sahabat, kenalan yang dengan kasih dan ketulusan telah membantu kami dalam kedukaan ini. Ganjarilah semua kebaikan mereka dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, pandanglah kami semua yang berkumpul di sekitar altar perjamuan ini. Semoga dalam perziarahan hidup kami di dunia ini, kami senantiasa mengamalkan kasih kepada sesama sebagai bekal bagi kami dalam menyongsong saat-saat kematian kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman, mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi dan kita kunjukkan persembahan kita demi keselamatan jiwa Mama Maria Done sambil diiringi lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami, dan satukanlah kami dengan Putramu berkat perayaan kebaktian mulia ini. Sambutlah juga hamba-Mu Mama Maria Done, yang telah meninggal dunia dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman yakinlah kami
bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup-Mu Edwardus Martinus, semua uskup, serta imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Mama Maria Done, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan
oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu Dan bersama roh. Mari kita saling memberikan salam. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dia di sini juga. Asal turun ke bawah saja. Itu susah. Amin.
Obama. Obama. Supaya di sana lihat masuk semuanya. Aduh, Bapak Delby semuanya masuk. Ini live FB. Saya langsung. Sanggup naik di atas. Sanggup naik di atas. Sama sekeliling dunia. Mereka minta karena tidak ada live YouTube tuh. Saya harus keliling tuh. Ini semua yang datang. Saya live permintaan keluarga karena tidak ada live YouTube. Saya ini Mia pun masak batuk. Permisi. Semua sampai masuk. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan Putra, kami rayakan untuk hamba-Mu Mama Maria Doni, yang telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Perkenankanlah kiranya ia masuk ke rumah, tempat cahaya dan damai abadi. Berkatilah suami dan anak-anak serta keluarga besar,
dengan rahmat-Mu berlimpah. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Dipermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Uskup yang kami hormati, para imam, para suster, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mama Maria Done ini seperti sapaan awal tadi, gadis desa dari Bosiko. Untuk keluarga, Mama Mia ini dalam komunitas budaya, di dalam Sao, di dalam Boe, dalam budaya matrilineal, para penganut budaya ngadu baga, Mama Mia ini primus inter pares, tokoh sentral di dalam Sao, di dalam suku. Secara sosial, kami semua tahu dari rumpun keluarga yang terikat dalam komunitas Sao, Mama ini bagian dari bersama Bapak Niko. Setelah dipersunting Bapak Niko, adalah keluarga-keluarga perdana yang ikut ambil bagian dalam menata kota Bejawa pada awalnya. Bahkan kota Bejawa yang orang kenal kota lama, Bapak Niko dan Mama Mia adalah warga-warga kota perdana. Kebetulan mama saya yang adalah adik almarhumah ini juga adalah gadis desa yang Mama Mia bawa dari kampung. Sehingga ya, Mama bagian dari keluarga-keluarga yang ikut membangun kota ini. Kalau secara rohani, ya istilah orang Bejawa bilang wailaki ini, wailaki rohani ini Mama Mia luar biasa.
yang Santa Ana, Santo Yosef, OCDS, itu bayi-laki rohani yang seorang gadis desa menjelma menjadi tokoh budaya, tokoh sosial, tokoh rohani yang luar biasa. Untuk itu, Bapak Uskup, para imam, para suster, Bapak Ibu, saudara sekalian, selanjutnya mari kita dengar sapaan dari yang mewakili keluarga. Dan malam ini kami dari keluarga secara khusus mendaulat Bapak Domisola, adik kandung dari Mama Mia, untuk menyapa kita semua dan didampingi oleh putra sulung Mama Mia, Kak Ferry Keo. Kepada Bapak Domi dan Kak Ferry, kami persilakan. Selamat malam untuk kita semua. Saya berdiri di sini, ya sebenarnya sudah kurang pas, kurang layak sebenarnya. Tetapi saya ini macamnya dipaksa atau didaulat oleh saya punya anak-anak saudari ini, bilang tidak. Bagaimanapun juga Bapak Domi harus omong pada kesempatan ini, karena ini menyangkut dengan Bapak Domi punya saudari kandung. Bapak Domi punya kakak kandung. Kalau kami nanti kesempatan yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu, saya sampaikan memang kami ini sudah tua begini, omong itu ada-ada saja. Jadi saya minta kesabaran dan pada Bapak Ibu semua. Ini Bapak Uskup, ini para imam, garawan garbati. Jadi saya berbicara dua topik pada malam hari ini. Yang pertama, ini tentang kematian Mama Mia ini. Ya, saya tidak biasa panggil Mama, tapi saya biasa panggil kakak Mia. Lalu yang berikut, sedikit saya menyampaikan bagaimana tentang kakak Mia ini semasa mudanya, mulai dari anak-anak sampai dengan dia dewasa, sampai dengan dia nikah. Begitu Pak. Untuk itu, Bapak Uskup, para imam, ibu-ibu suster, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang sungguh sangat keluarga hargai dan hormati. Cerita atau peristiwa kematian ini pada siapa saja, termasuk kakak Mia ini, peristiwa kematiannya itu didahului dengan sakit penyakit.
Kakak Mia ini tanggal 28 Februari 2024 ini mereka dua, kakak Niko, kakak Mia ini sedikit merayakan mereka punya hari ulang tahun kelahiran. Pada saat itu kakak Niko memasuki usia 91 tahun. Kakak Mia ini memasuki usia 88 tahun. Itu tanggal 28. Pada waktu itu semua hadir. Bapak Uskup juga. Tanggal 1 Maret, mama kita nih Noela dia sakit. Aduh, sukacita mulai sedih. Ya, belum duka cita, sedih. Jadi dalam keadaan yang betul-betul galak tanggal 1 itu. Tetapi berkat rahmat Tuhan dan juga anak cucu, kebetulan anak cucunya ini dokter. Jadi begitu gesit, urus sampai Mama Mia ini dia agak sadar sedikit. Tetapi masih dalam keadaan yang sungguh sangat lemah. Ya, kurang lebih 1 minggu mama kita pulih kembali. Jadi gembiralah. Ya, saya ini anak orang petani, jadi saya punya ya bila mau hobi juga tidak, tetapi tadinya saya bilang, kakak, saya mau ke Zeus lah. Ada ini mau patah jagung, molodomi. Tadi biasa dari saya molodomi, tosi. Jadi begitu saya mulai ada punya aktivitas. Anak-anak kembali semua. Jalan terus. Tanggal 26 Mei yang lalu, mama kita ini kambuh lagi dia punya sedih. Ini anak-anak di sini kontak saya ke Zeu, Om Domi, cepat pulang. Mama ini lidah sudah pendek, makan tidak bisa telan, Om tidak bisa. Saya bilang mati sudah. Buru-buru naik ke sini tanggal 26. Saya tiba di sini ngobrol, ya barangkali karena sejak dengan kehadiran saya, dia pun saudara ini, ya lama-kelamaan dia pulih kembali. Sudah. Saya karena sudah pulih kembali, saya turun kembali ke kebun. Kapan? Tanggal 7. Baru-baru ini 7. hari Jumat. hari Sabtu ini yang lalu baru yang sampai mati ini. Jumat, Ya. tanggal 7. Itu Tanggal 7. hari Jumat malam
Sabtu Dini hari. pagi hari jam 3. Saya kebetulan sadar saya punya HP RE ini berbunyi. Saya angkat, saya lihat Neo. Ini orang bernama panggilan Neo. Satu hati turun, baru saya lihat Neo turun saya punya hati. Waktu buka saya dengar Erni ini menangis. Om Domi mama sedih. Oh, saya bilang ya mau bilang apa? Saya bilang sudah, tinggal kamu urus auto bagaimana datang jemput saya ke sini. Akhirnya ya anak cucu mantu Beni Kenge dia turun dijemput saya. Ini Soro. Naik sampai di sini 5:30 pagi. Sampai ke sini memang mama kita sudah tidak ada. Hanya saya bilang begini, biar lagi dia suruh kaku, saya bilang, Maria, kali-kali yang lalu kau dalam keadaan gawat, oh panggil Domi. Tapi ini kali kau jalan terus, kau tidak lagi panggil saya. Nah, inilah peristiwa kematian daripada Mama Maria ini. Dan tentang peristiwa kematian ini semua kita bila ada kesempatan biasanya dengan didahului dengan misa, orang bilang misa penguburan, kemudian peristiwa penguburan itu sendiri, lalu yang ketiga peristiwa seperti pada malam hari ini yang kita semua hadir. Nah, inilah peristiwa tentang kematian si Mama Maria ini. Saya lanjutkan. Ini waktu masa mudanya. Tadi Bu Tori bilang gadis desa. Memang itu gadis desa. Jadi latar belakang dari Kakak Mia ini, dia ini anak dari pasangan yang bapaknya adalah guru agama. Ya, guru agama zaman dulu, Bapak Hasto, Bapak Mateliat, tahu guru agama dulu itu. Itu dengan lentera ini. Jadi bapaknya itu guru agama. Kalau ibunya itu biasa-biasa saja. Tukang tenun. Kebetulan ini Tuhan Allah karuniakan pada pasangan ini kami 3 bersaudara. Yang sulung ini Kakak Mia, lalu saya yang kedua, anak kedua, yang ketiga adik di kampung. Dua-dua ini semua sudah tidak ada. Maka ini satu motivasi ini anak-anak ini lebih bilang, tidak harus Om yang ngomong. Karena saya pun sedari 2 orang semua sudah tidak ada. Molah biasa. Nah, jadi begitu. Jadi waktu Kakak Mia ini berumur bukan perlu tapi kelas 2 SD, SR dulu, kelas 2 SR, mama mati, kandung mama ini mati. Jadi tinggallah kami sendiri, tapi saya karena laki-laki ini saya punya
Om kandung Bapak Martinus, Bapak Yanto tahu, itu sudah bawa saya lebih dulu. Lain, kita keluar. Jadi yang tinggal hanya mereka dua, kakak adik ini. Jadi tinggal di kampung. Ya, mereka tinggal di kampung. Dan ini dipelihara oleh kami punya tante dengan Om. Bapak ini yang tahu sendiri memang ada punya masa kabung, tapi setelah masa kabung selesai, ya, tahu sendirilah. Jadi waktu berjalan terus, kakak Mia ini tamat SD tahun 1950. Sesudah tamat SD, dia pulang ke kampung. Ya. Sebenarnya kakak Mia ini mau dikirim oleh Bapak Yakob, Nenek Yakob dulu, mau ke SD Berute. Tapi kami punya nenek yang nama sama dengan ini kakak Mia, ya, kakak Mia punya nama Maria Done, tapi biasanya kita di kampung ada nama sembunyi, nama Bunu, ya, Bunu. Jadi pergi sembunyi di hutan. Takut ini Nenek Yakob ambil itu bawa sekolah dulu. Karena nenek ini sembunyi, Nenek Yakob juga dia jatuh hati bilang biar sudah. Jadi tinggallah kakak Mia ini di kampung. Pada waktu itu kakak Mia lagi di kelas 5 barangkali, saya bergabung. Ya, saya bergabung di SDR Mangulewa. Kami 3 bersaudara ini gabung bersama-sama. Ya, gabung bersama-sama di kami Mangulewa, tetapi kampung asal itu Botu. Di kampung Botu. Di situ mulailah rasa seperti tadi Bapak Uskup bilang, rasa kasih sayang persaudaraan apa itu betul. Daripada waktu itu mulai muncul rasa kasih sayang di antara bersaudara ini, mulai muncul di kami. Karena dia lebih kakak dan kami, saya ada dan ada satu lagi, jadi betul-betul kakak Mian sungguh sangat sayang. Berjalan. Saya di kelas 6 SD. SD di Mangulewa, SD di Mangulewa. Kakak Mia ini sudah tamat. Kakak Mia sudah di luar, sudah 3 tahun. Tamat tahun 50, dan 51, 52, 53. Saya kelas 6 SD. Tahun 53. Pada waktu itu, Pak Mama datang satu guru muda. Guru muda yang baru tamat dari pendidikan datang mengajar. Jadi mengajar kami yang pertama. Saya di kelas 6. Ini adalah kakak Niko ini. Ini orang muda ini kakak Niko nih, Kak. Guru. Jadi ini kakak Niko ini kami pilih guru waktu di kelas 6. Itu tahun 50-an. Nah, waktu tahun 53, 54, saya tamat dari SD, ya dikirim untuk ke pendidikan.
Sementara itu waktu guru muda ini di Mauleva itu jadi kakak Mia ini sudah ini 3 tahun di luar nih. 3 tahun di luar. Jadi sudah lain, ya. Lain. Jadi karena kasih sayang kakak Mia ini terhadap saya, kena bina laki-laki satu orang, apalagi dia di tengah, ya, sulung perempuan, yang bungsu perempuan di tengah, ke bawah bawah. Pada waktu itu pasar di bawah bawah, kakak Mia ini ikut. Di sana kakak Mia beli nggak untuk saya ini, lega. Lega ini, ya sekarang banyak sekali yang kita pakai, tapi memang lega yang bagus sekali. Itu untuk apa? Hanya untuk saya buat isi bekal. Bekal pada waktu itu kami, jagung goreng, jagung bakar, isi dalam lega. Sudah. Jadi lega ini semua kami anak sekolah itu digantung di lonceng di depan sekolah supaya jaga jangan sampai anak-anak istilah ya sekarang bilang jangan sampai anak-anak cone bekal kayak apa. Ini ya. Jadi termasuklah satu lega itu gantung di situ. Ini pada waktu itu Bapak Ibu guru muda ada 3-4 orang guru muda, termasuk dengan guru muda 1. Lihat ini saya punya apa di tempat gantung beri-beri itu ada lega yang ini siapa punya ini? Siapa punya ini? Baku tanya. Siapa punya lega ini? Ya, saya akhirnya dicari tahu, mereka tanya bilang, oh ini Dong Solam punya. Nah, ya pada waktu kami dulu masih anak-anak, masih SD, tahu apa? Nanti pada satu waktu kami di sini ada omong tentang ini waktu hari pernikahan. Pada waktu itu Bapak juga ada. Jadi waktu saya omong tentang saya bilang pada waktu itu tentu kakak Niko ini. Yang lihat itu bukan lihat ini bere ini isi berenya itu tidak terlalu penting. Tapi yang mau lihat itu leganya itu. Lega ini siapa yang beli ini? Nah, ini kakek itu tertawa. Lega ini siapa yang beli ini? Nah, gitu. Dia berjalan terus tahun 54. Saya ke Kendona, ya, kami sekolah pendidikan guru dulu itu ya kami punya ini favorit SGB itu di Ndona, ya di Ndona. Jadi saya ke Ndona tahun 54 itu, padahal di sini langsung kakak Niko ini masuk minta lah dengan kakak Mia ini. Saya tidak ada, hanya lihat bede saya punya, tapi waktu upacara kau masuk minta saya tidak ada, saya di Ndona di sana. Kemudian Pak Mam, kakak Mia ini terus dikirim ya. Orang bilang gadis desa itu hanya tamat SD. Ini kakak Niko ini guru. Nyorak guru orang bilang nanti jadi nyorak guru nih. Jadi kakak Niko kirim lah kakak Mia ini pergi itu di Mataloko, orang bilang apa sana sekolah rumah tangga, apa SRT itu sekolah rumah tangga. Jadi 3 tahun kakak Mia di susteran di Mataloko untuk kursus ini rumah tangga itu.
tanggal 29 September kakek Niko dengan kakak Mia mereka nikah. Nikah itu di Paroki Mangleva, di gereja Mangleva. Dan pada waktu itu, ya mereka yang jadi serah, saya tidak ada juga waktu nikah. Tidak apa-apa, saya belum tidak apa-apa yang penting kamu jadi. Jadi nikah itu, ya, minta maaf ya, saya juga ini, selama ini, umur saya ini, saya juga belum pernah dengar belum tahu ini waktu nikah. Tapi ini kakak Niko dan kakak Mia pada waktu itu mereka bunuh kerbau, mereka punya nikah. Ya, di dalam itu puji Tuhan sesudah nikah mereka berjalan. Itu Tuhan karuniakan kepada pasangan ini jadinya 11 anak ini tadi. Termasuk saya. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, Mama, kakak adik, saudara-saudari yang dikasihi. Sebentar ini saya mewakili keluarga Bapak Niko dan anak-anak ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman Mama yang telah bersama sejak muda sampai sekarang. Terima kasih kepada tentunya kepada semua kakak adik yang tergabung dalam Duka Lima dan tentunya yang dengan tambahan melengkapi Duka Lima. Terima kasih banyak kepada semua pastor yang malam ini telah menjadi konselebran untuk bisa tentunya Bapak Uskup anaknya sendiri, ya wajar. Yang saya mau sampaikan secara singkat gini, yang hadir di sini adalah yang tidak sempat juga hadir adalah semua yang Mama Mia mencintai. Kenapa mencintai? Kami coba untuk lihat pada saat kami mendapatkan peninggalan, salah satu adalah diary kegiatan rohani atau kegiatan apapun sejak tahun 90-an yang ditulis dalam sebuah kertas setiap hari. Ada yang mingguan, ada yang harian. Salah satu isinya yaitu kunjungan ke orang sakit. Hadir kunjungan ke orang sakit seluruh kami membaca begitu banyak Mama, kakak adik yang telah mendahului, menghibur keluarga yang ditinggal dengan menyebutkan semua nama. Kemudian mengunjungi, memperkuat iman. Ini memperkuat iman, karena di dalamnya ada tulis memperkuat iman keluarga ini yang goyang imannya. Jadi kami mendapatkan banyak dari itu sebagai sharing salah satu, sehingga saya menyampaikan Bapak Ibu, Mama, kakak adik yang hadir di sini adalah semuanya yang Mama cintai. Terima kasih banyak untuk kehadiran malam hari ini. Keluarga telah menyiapkan makanan jasmani. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan sebelum kita santap malam, mohon Romo Roni memimpin doa makan. Terima kasih. Yang baca ngasih lima peristiwa pun dari minggu dan sebagainya. Kalau mais kita ngasih kami dalam
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Syukur pujian berlimpah kami naikkan keharibaan takhta-Mu yang kudus untuk momentum perjumpaan malam hari ini. Perjumpaan yang penuh berkat ketika kami mengenang dalam kasih berpulangnya Mama tercinta kami, Oma Maria Done, yang beberapa hari yang lalu telah kembali ke takhta haribaan-Mu yang kudus. Kami mengenang dalam perjumpaan spiritual ini dengan misa kudus, dan sekarang kami lanjutkan momentum perjumpaan ini dengan santap malam bersama. Kami mohon berkat-Mu memberkati makanan dan minuman ini, memberkati keluarga besar ini, umat komunitas, umat basis ini, yang telah menyiapkannya dengan penuh cinta kasih untuk kami. Kiranya seluruh keteladanan, baik keteladanan dalam hal iman, yang menempatkan kekuatan doa dari Oma Mia, juga keteladanan keramahan kemanusiaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di tengah tata dunia ini, dari Mama Mia menjadi pewarisan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi kami. Juga kami mengenang, kami mendoakan Bapak Niko dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, kiranya beroleh kekuatan peneguhan untuk terus melanjutkan hidup dan karya di tengah tata dunia ini. Ini doa kami Tuhan, ini pengucapan syukur kami, ini cetusan isi hati kami bersama keluarga besar Mama Mia tercinta, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.